Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Khairnisa, NIM 12040222469 dari kelas BKI 3A. Jurusan Bimbingan Konseling Islam mata kuliah model-model konseling. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertanyaan UTS dan UAS. Dan inilah hasil jawaban saya. Baik, yang pertama asosiasi bebas yang menjelaskan tentang teknik pengungkapan pengalaman masa lampau dengan penghentian emosi-emosi yang berkaitan dengan situasi traumatik di masa lampau. Yang kedua, interpretasi yang menjelaskan tentang produser dasar yang digunakan dalam analisis mimpi, resistensi, dan transvensi. Penjelasan makna tingkah laku dimanifestasikan dalam mimpi, asosiasi bebas, resistensi, dan transvensi. Yang ketiga, analisis mimpi, yang mana menjelaskan teknik ini untuk membuka hal-hal yang tidak disadari dan membantu klien untuk memperoleh pemahaman terhadap masalah-masalah yang belum terpecahkan. Keempat, analisis resistensi, yaitu suatu dinamika yang tidak disadari yang mendorong seseorang untuk mempertahankan terhadap kecemasan. Yang kelima, analisis transparansi yang menjelaskan teknik mendorong klien untuk menghidupkan kembali masa lampaunya dalam konseling. Teori kepribadian Freud menyatakan bahwa kebutuhan yang tidak disadari atau unconsciousness dan dorongan dari dalam diri manusia atau drive dalam bentuk dorongan seks dan kebutuhan biologis lainnya. Teori kepribadian neo-Freud adalah kombinasi dari kajian ilmu sosial dan psikologi. Teori ini kemudian mengutamakan dan menekankan bahwa manusia akan berupaya untuk memenuhi apa yang dibutuhkan dalam lingkungan masyarakat. Maka dari itu, akibat dari pendapat Freud di atas, banyak neo-Freudian memisahkan diri dari Freud itu sendiri, dikarenakan tidak dapat menerima pendapat Freud bahwa libido itu sepenuhnya diwarnai kenikmatan seksual dan juga terhadap penekanan pada masa kanak-kanak, serta bahwa penekanan pada faktor seksualitas adalah berlebihan. Adler menekankan pentingnya peranan lingkungan terhadap orang-orang dan berpendapat bahwa kepribadian pada dasarnya adalah kepribadian sosial dan bahwa perasaan rendah diri itu sebetulnya pusat motivasi manusia. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori classical conditioning dari Franz Pavlov. Classical conditioning adalah proses di mana suatu stimulus atau rangsangan yang awalnya tidak memunculkan respon tertentu diasosiasikan dengan stimulus kedua yang dapat memunculkan. Hasilnya stimulus pertama pun dapat memunculkan respon, atau Powell, Cymbaluk, dan Hani 2009. Menurut teori classical conditioning, mungkin musik favorit tersebut sering kita dengar ketika kita sedang dalam keadaan mood yang baik ataupun perasaan kita sedang berbahagia, sehingga musik favorit tersebut kita anggap sebagai suatu stimulus yang dapat membuat kita menjadi bahagia, dan lama-lama musik favorit tersebut telah terasosiasi dengan perasaan bahagia. Konsep dasar dari model konseling rasional emotif terapi menurut Corey 2007 240 berpandangan bahwa kepribadian dan tingkah laku serta gangguan-gangguan terapi rasional emotif meliputi yang pertama, neurosis didefinisikan sebagai berpikir dan bertingkah laku irasional. Yang kedua, psikopatologi mempelajari keyakinan-keyakinan irasional yang berasal dari orang-orang yang berpengaruh selama masa kanak-kanak. Bagaimanapun kita secara aktif membentuk keyakinan-keyakinan keliru. Sedangkan menurut Ellis dalam Corey 2007 ayat 150, emosi adalah produk pemikiran manusia. Jika kita berpikir buruk tentang sesuatu, maka kita pun akan merasakan sesuatu itu sebagai hal yang buruk.
Baik di sini tentang di dalam teori ini, Roget selalu menghindari pengarahan atau direktif. Istilah klien digunakannya untuk menggantikan istilah pasien untuk menunjukkan adanya hubungannya sejajar antara orang yang melakukan terapi dan yang diterapi, dan bahwa yang diterapi itu adalah orang sehat, orang yang punya wawasan, dan bukan orang yang sakit. Selanjutnya, klien harus diterima sebagaimana adanya, sementara ia pun harus terbuka dengan kliennya. Melalui hubungan yang saling menerima dan melalui upaya bersama antara klien dengan orang yang melakukan terapi, diusahakan menggali sebuah pengalaman dan perasaan klien untuk tercapainya keseimbangan antara berbagai pengalaman dan perasaan yang sesungguhnya terjadi dengan konsep diri klien. Menurut Rogers, kesenjangan antara konsep diri dan realitas inilah yang menyebabkan gangguan kejiwaan dalam diri klien, sehingga untuk menyembuhkannya diperlukanlah upaya penyimbangan, nasihat langsung atau direct advising, di mana konselor secara terbuka dan jelas menyatakan pendapatannya. Pendekatan ini dapat digunakan kepada konseling yang berpegang teguh kepada pilihan atau kegiatannya, yang oleh konselor yakini bahwa keteguhan konseling itu akan membawa kegagalan bagi dirinya. Yang selanjutnya, metode persuasif. Dengan menunjukkan pilihan yang pasti dan secara jelas, konselor menata evidensi secara logis dan beralasan sehingga konseli melihat alternatif tindakan yang mungkin dilakukannya. Metode penjelasan yang merupakan metode yang paling dikehendaki dan memuaskan. Konselor secara berhati-hati dan perlahan-lahan menjelaskan data diagnostik dan menunjukkan kemungkinan situasi yang menuntut penggunaan potensi konseli. Metode ini merupakan pemikiran yang hati-hati dan mendetail tentang implikasi data individu. Menurut Retno Trihariastuti dalam dasar-dasar bimbingan dan konselingnya bahwa konseling Gestalt menggunakan banyak teknik atau strategi intervensi. Namun yang paling banyak digunakan adalah yang pertama, eksperimen, berarti mendorong konseli untuk mengalami dan mencoba cara-cara baru. Yang kedua, penggunaan bahasa, yakni teknik di mana konselor dapat menciptakan suatu iklim lingkungan yang dapat mendorong perubahan bahasa. Yang ketiga, memahami impian, yaitu memberikan interpretasi impian. Impian dipandang sebagai sebuah jalan yang lebar menuju integrasi diri. Yang keempat, fantasi, yaitu teknik untuk membantu konseli untuk meningkatkan kesadaran dirinya. Fantasi dipandang mempresentasikan proyeksi atau aspek-aspek pribadi klien. Yang kelima, bermain peran menjadi teknik yang esensial dalam konseling Gestalt. Salah satu bentuk bermain peran yang paling awal digunakan adalah psikodrama. Yang keenam, permainan tough dog atau underdog, yakni menempatkan satu bagian diri untuk menceramahi, mendorong, dan mengancam bagian diri lain dalam rangka menuju perilaku baik. Dalam pelaksanaannya, logoterapi memiliki 3 konsep utama, yaitu pertama, makna ada pada setiap situasi hidup, baik dalam penderitaan atau kebahagiaan. Makna hidup merupakan sesuatu yang dianggap penting dan memberikan nilai khusus bagi seseorang. Bila seseorang berhasil menemukan dan menemui makna hidupnya, maka kehidupan akan menjadi lebih berarti dan berharga, dan pada akhirnya akan menimbulkan penghayatan bahagia atau happiness sebagai akibat sampingnya. Bastaman 2007. Yang kedua, kebebasan berkehendak, yaitu setiap manusia memiliki kebebasan yang tak terbatas dalam menemukan makna hidupnya. Makna hidup dapat ditemukan dalam kehidupan itu sendiri melalui karya bakti, keyakinan atas harapan dan kebenaran, serta penghayatan atas keindahan, iman, dan cinta kasih. Ketiga, manusia memiliki kemampuan dalam mengambil sikap terhadap penderita dan
peristiwa tragis yang terjadi. Apabila keadaan tragis tersebut dapat diubah, maka sebaliknya manusia mengambil sikap yang tepat agar tidak terhanyut dalam menghadapi keadaan tersebut. Bastaman 2007. Ketiga konsep tersebut berkaitan dengan eksistensi manusia pada logoterapi, ditandai dengan kerohanian atau spirituality, kebebasan atau freedom, dan tanggung jawab atau responsibilitas. Yang terakhir di sini saya akan menjelaskan tentang yang saya pahami dari makalah saya sendiri, itu tentang yang berjudul Counseling Track and Factor. Manusia ialah sistem sifat yang atau faktor yang saling berkaitan antara satu menggunakan yang lainnya, seperti kecakapan, minat, sikap, dan temperamen. Manusia berusaha untuk menggunakan pemahaman diri dan pengetahuan kecakapan diri menjadi dasar pengembangan potensinya. Trait and factor dapat dideskripsikan menjadi corak konseling yang menekankan pemahaman diri melalui testing psikologi serta penerapan pemahaman itu pada memecahkan beraneka duduk perkara atau masalah yang dihadapi, terutama menyangkut pilihan acara studi atau bidang pekerjaan. Pandangan wacana trait and factor ini memiliki relevansi bagi bimbingan dan konseling karir pada institusi pendidikan. Data wawancara diri peserta didik sendiri ialah bahan pertimbangan krusial dan merencanakan karir, asal data itu tidak hanya dibatasi pada data yang akan terjadi testing psikologi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.